komunitas maupun negara wajib mentaati aturan atau ketentuan tersebut. Dalam kata lain, norma juga aturan pun disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Setiap kelompok atau komunitas memiliki aturan, baik itu kelompok dengan anggota terbatas maupun negara yang merupakan wadah bagi seluruh warga negara. Aturan itu disebut norma. Nah, selanjutnya kita masuk ke norma yang pertama adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan sehari-hari. Misalnya aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, atau tata cara berpakaian, aturan tentang berkata halus kasar, aturan tentang cara menyapa, dan tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Nah, aturan kesopanan ini lebih ke kebiasaan kita dalam sehari-hari, dalam bertata krama, dalam berpakaian. Nah, berpakaian itu harus yang rapi sehingga norma kesopanan itu dapat terlihat dalam diri kita. Selanjutnya, nah selain itu norma ini berkaitan dengan sopan santun, tata krama yang sudah tadi dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya, nah ini contoh dari norma kesopanan. Contohnya yang pertama, menggunakan pakaian dengan rapi. Di sini ada yang suka berpakaian rapi nggak nih? Ada. Siapa? Ada. Ya, bagus. Karena itu juga salah satu dari norma kesopanan. Yang kedua adalah menjaga tutur kata. Kita berbicara dengan lawan kata kita atau teman kita sekerabat, kita harus dengan bahasa yang baik, sopan, halus. Itu juga adalah norma kesopanan. Serta yang selanjutnya adalah itu bertamu dengan sopan. Nah, ketika kita bertamu ke rumah kerabat atau sanak saudara, kita juga harus menerapkan kesopanan itu, yaitu dengan cara menghormati si tuan rumahnya. Selanjutnya ada tidak memotong pembicaraan orang lain ketika mengobrol. Nah, dalam berkomunikasi sehari-hari, kita juga tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, karena orang lain juga memiliki haknya masing-masing dalam mengungkapkan pemikirannya atau gagasannya. Selanjutnya, nah, setiap norma itu jika kita langgar memiliki sanksi yang akan kita dapat, karena norma tersebut adalah aturan. Jadi ketika kita melanggar aturan maka akan mendapatkan sanksinya. Di sini jika kita melanggar sanksi norma, jika kita melanggar norma kesopanan, yang pertama sanksinya adalah akan mendapatkan sanksi hukuman secara adat istiadat yang diberlakukan atau dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Nah, contohnya dalam tadi salah satu contohnya adalah berbicara dengan halus dengan sesama. Jika kita melanggar atau menggunakan kata-kata yang tidak halus, maka itu akan dikucilkan dari lingkungan sekitar atau dilakukan dengan adat istiadat. Itulah yang dinamakan sanksi norma kesopanan. Selanjutnya ada norma agama. Nah, di sini norma agama adalah aturan yang menjadi pedoman bagi pemeluk agama tertentu yang bersumber dari penafsiran kitab suci agama. Nah, dalam norma agama ada anjuran, perintah, dan larangan. Misalnya anjuran untuk lebih baik memberi daripada menerima pencipta, untuk menyayangi semua ciptaan. Nah, norma agama ini lebih langsung dari sang pencipta, karena norma agama pasti berkaitan dengan agama. Agama itu adalah sebagai urutan pedoman kita. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh norma agama. Menjalankan agamanya dengan baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Secara kita menerapkan norma agama. Yang kedua adalah saling menghormati kepercayaan orang lain. Nah, karena di Indonesia adalah beragam kepercayaan, beragam agama, maka kita juga harus saling menghormati kepercayaan orang lain, karena agama tersebut adalah sama di mata orang lain. Berarti adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, di sini juga ada sanksi jika kita melanggarnya loh. Nah, yang pertama ada sanksi pada norma agama akan diterima setelah manusia itu meninggal dunia atau ketika di akhirat. Nah, jika kita melanggar norma agama tersebut, contohnya kita tidak sekolah
dan menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan. Norma ini merupakan peraturan yang berhak dari hati nurani manusia itu sendiri. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari diri kitanya masing-masing atau dalam diri kitanya masing-masing. Maka jika kita melihat orang itu baik buruknya, maka itu berasal dari hatinya, itu adalah norma dari norma kesusilaan. Nah, di sini ada contoh norma kesusilaan. Yang pertama adalah selalu berkata jujur dan mengembalikan yang bukan milik kita. Itu adalah salah satu contoh dari norma kesusilaan. Selanjutnya ada mengerjakan ujian dengan jujur. Nah, kalian juga harus melaksanakan ujian dengan jujur karena itu juga salah satu cara kita dalam melakukan melaksanakan norma agama dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah ramah kepada tetangga. Nah, ramah kepada tetangga juga itu adalah salah satu dari norma kesusilaan karena itu adalah berasal dari hati diri kita masing-masing juga. Sehingga kita juga akan saling tolong menolong, itu juga akan langsung masuk ke dalam norma kesusilaan karena kita baik sesama tetangga. Selanjutnya adalah menolong orang pada saat kesulitan. Nah, jika kita melanggar norma kesusilaan, di sini ada sanksi yang akan kita terima, yaitu akan dikucilkan dari masyarakat atau tetangga kita. Nah, jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi tersebut. Maka pokok pesan kepada kalian semua harus melaksanakan norma-norma. Di sini ada yang terakhir adalah norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan yang dibuat dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, norma hukum merupakan peraturan yang mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Norma hukum harus dipatuhi oleh masyarakat ataupun aturan. Nah, norma hukum ini berasal dari diciptakan dari pemerintah itu sendiri untuk mengatur kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita semua di sini adalah warga negara Indonesia, maka kita harus taat kepada norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah negara Indonesia. Nah, di sini ada contoh norma hukumnya, yaitu mentaati peraturan lalu lintas. Nah, dari contoh yang pertama ini kita harus mentaati lalu lintas karena untuk keselamatan kita sendiri. Norma ini berasal dari pemerintah, ya, diingat bahwa yang kedua adalah larangan melakukan tindak kejahatan korupsi atau pelecehan. Yang terakhir adalah serta kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nah, kita sebagai warga negara harus mentaati semua contoh peraturan tersebut, harus melakukannya. Nah, di sini ada sanksi yang akan kita dapat ketika melanggar contoh norma tersebut. Yang pertama, pelanggar akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, maupun dicabut hak-haknya sebagai warga negara menurut konstitusi atau perundang-undangan. Nah, jika kita melanggar norma hukum ini, kita akan mendapatkan sanksi, yaitu berupa penjara. Di sini ada yang mau penjara atau tidak? Ya. Nah, sebaiknya kita melaksanakan norma hukum tersebut sebagai warga negara yang baik dan sebagai siswa-siswa bapak yang baik hati dan suka menabung, maka kalian harus mentaati norma hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan Bapak akan atau siapa sajalah di sini, Bapak akan mengetes pemahaman kalian semua. Siapa yang berani ke depan untuk menjawab soal di depan? Nah, baik, Habib, ayo ke depan. Baik, kita berikan pos semuanya.
atas keberaniannya. Berikan aplaus untuk kita. Nah, Bapak akan melihat jawabannya. Di sini akan tuliskan salah satu norma. Nah, naik apipa memiliki salah satu normanya adalah norma hukum. Norma hukum adalah melanggar lalu lintas tidak menggunakan helm. Sanksinya mendapatkan hukuman denda. Akibatnya menimbulkan kematian. Betul. Jawabannya yang jadi Bapak simpulkan dari pembelajaran hari ini, norma ini dibuat untuk kebaikan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri. Maka kita sebagai warga negara dan umat beragama, maka lakukanlah atau laksanakan norma-norma tersebut untuk kebaikan kita sesama. Nah, sekian pembelajaran